Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Herin dan kali ini kita akan bahas ya. Jadi di salah satu di video saya ya yang sebelum ini itu yang bahas tentang nikah beda agama, yang mana kita tuh mengomentari tentang Sujiwo Tejo, yang mana beliau adalah seorang budayawan, seniman, yang mana beliau itu meyakini bahwa cinta itu lebih tinggi dibanding keyakinan. Sehingga ya demi cinta nikah beda agama nggak masalah gitu. Nah ini kan bertentangan dengan yang di Islam ajarkan gitu kan. Jadi agama itu justru mengharamkan untuk nikah beda agama. Nah ini kita ada komentar yang mau kita bahas guys ya. Nah ini penting dibahas. Jadi ini dari saudara kita Erwin Kelana ya 1975. Nah dia komentar sebetulnya kalau membahas soal nikah beda agama ini akan selalu menuai kontroversi. Nah, sebenarnya tidak guys ya. Itu kontroversi itu terjadi hanya kalau ya kayak tadi itu ada orang-orang kayak Sujiwo Tejo yang seniman budayawan yang ngajinya masih kurang sehingga dia nggak paham bahwa inilah sesuatu yang haram gitu beda agama. Ya kan? Nah, di Al-Baqarah 221 sangat jelas pelarangannya terhadap nikah beda agama ini. Tetapi yang disebutkan di situ adalah dengan orang musyrik. Nah, orang musyrik maksudnya adalah orang-orang yang menyembah selain Allah gitu, selain Tuhan yang namanya apa entitas yang namanya Allah ini. Nah, jadi orang-orang yang menyembah manusia seperti umat Nasrani sekarang ya, dan orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia mereka menganggap menyembah Tuhan, tapi tidak mengikuti Nabi yang diutus itu. Jadi bagaimana bisa Anda menyembah Tuhan, tapi Anda tidak mengakui Nabi yang diutus dia gitu. Nah itu orang-orang musyrik termasuk kan? Jadi orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad itu termasuk orang-orang musyrik gitu. Dan tuh ini berarti di luar Islam berarti kan? Orang musyrik itulah orang di luar Islam guys ya. Orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Kita yakin dalam Islam tuh Tuhan tuh hanya satu yaitu Allah. Nah orang-orang musyrik adalah orang-orang yang tidak meyakini Tuhan Allah itu atau mereka tidak mengikuti nabi-nabinya. Nah bagi yang tidak mengikuti Nabi Muhammad itulah orang musyrik gitu ya kan? Tentu setelah Nabi Muhammad diutus ya, bukan sebelumnya. Nah, sementara yang lain Al-Maidah ya 05 seorang mukminin laki-laki muslim dibolehkan menikahi perempuan non muslim asalkan dari ahlul kitab Nasrani gitu kan. Nah, paradoks jadinya. Jadi gini, sebenarnya bukan gitu ya. Ini boleh saya terangkan ya. Kita dalam Islam itu meyakini ada 4 kitab ya yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi orang-orang jadi umat Islam tuh wajib percaya 4 kitab ini guys, gak hanya percaya Quran. Nah, orang yang ahlul kitab itu dia belum mempercayai Muhammad tapi dia percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, dia percaya pada nabi-nabi sebelumnya. Itu ahlul kitab. Jadi masih murni. Dia tuh hanya belum percaya kepada Muhammad ya, belum percaya. Karena memang waktu itu kan Nabi Muhammad baru diutus. Kita ngomong tentang Nabi Muhammad ketika baru diutus ya, bukan yang sekarang. Jadi mereka tuh masih belum bisa percaya kepada Muhammad itu karena masih baru gitu. Nah itu ahlu kitab yang dulu gitu kan. Nah, jadi kan karena untuk percaya sesuatu kan perlu proses belajar, perlu proses untuk pengenalan gitu kan. Jadi nggak apalagi nih yang ngomong hidayah. Tapi dia percaya kepada Nabi Isa, dia percaya kepada Nabi Musa, dia percaya kepada Taurat, Zabur, Injil gitu. Itu ahlu kitab namanya. Karena tuannya sama, hanya belum percaya kepada Nabi Muhammad. Itu saja poinnya guys. Nah, itu yang dimaksud bukan bukan ngomong Nasrani yang sekarang. Nasrani yang sekarang udah beda. Ya. Karena dia percaya pada kitab suatu kitab yang itu tuh udah di kita yakini itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Makanya di situ Nabi Isa bukan lagi nabi tapi Tuhan gitu kan. Nah, itu udah bukan ahli kitab lagi namanya. Karena kitabnya udah beda. Bukan kitab yang original dulu. Kitab yang dulu itu disampaikan oleh Nabi Isa enggak. Tapi sudah berbeda kitabnya. Jadi yang sekarang ini nggak bisa lagi sebagai alkitab nggak bisa. Nah beda alkitab dulu sama sekarang tuh sudah beda guys. Nah jadi mereka itu sebenarnya Islam juga, alkitab itu Islam juga. Cuman orang Islam yang belum percaya kepada Nabi Muhammad. Dia percaya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad tapi belum kepada Nabi Muhammad, belum pada Quran. Nah itu aja bedanya. Nah makanya sebut alkitab gitu kan. Tetap Islam juga guys. Cuman Islam pada periode sebelum Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus pun mereka belum belum bisa mempercayainya gitu, belum sampailah hidayah kepada mereka gitu kan. Itu Alkitab. Itu boleh gitu kan.
Sementara fikih pendapat jumhur ulama berpendapat lain, larang nikah beda agama tersebut. Jadi jelas ya, Alkitab itu bukan beda agama. Alkitab itu adalah dia masih Islam ya. Nasrani dan Yahudi yang dulu itu dia masih Islam. Cuman Islam yang mana percaya kepada Nabi Isa, Nabi Musa, percaya kepada Taurat, Zabur, Injil gitu. Ini sama-sama Islam. Islam itu kan guys ya bukan agama baru. Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi satu-satunya Islam. Jadi kalau Nabi Adam diutus, yang dia menyebarkan Islam. Kan Islam itu adalah jalan hidup. Ya, jalan hidup bagaimana kita tuh mengikuti perintah dan larangan dari Allah SWT. Jadi karena Nabi semuanya Islam, ya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam, tentu yang mereka karena Allah cuma ridhoi Islam sebagai agama, gitu kan, yang Allah ridhoi, tentu yang mereka ajarkan itu Islam, karena hanya itu yang Allah ridhoi. Gak mungkin mereka mengajarkan agama lain, ya gak mungkin, karena Allah tidak ridho. Gak mungkin lah Nabi itu berani, misalnya Nabi Isa mengajarkan agama Yahudi Nasrani, Nabi Musa mengajarkan agama Yahudi, nggak mungkin. Karena Allah nggak ridho. Satu agama yang Allah ridho kan hanya Islam. Artinya sebutan Yahudi dan Nasrani itu bukan agama, tapi golongan. Golongan yang merujuk kepada umat dari Nabi Musa atau umat Nabi Yahudi ya dari bangsa Yahudi dan umat dari Nabi Isa. Nabi Isa kan dari Nazaret. Ya, makanya disebut Nasrani, umat Nasrani, umat Nabi yang berasal dari Nazaret. Nah itu guys. Jangan salah kaprah. Di Alkitab itu Islam juga. Cuman mereka memang salah juga gitu. Soalnya mereka belum percaya Nabi Muhammad, tapi mereka percaya pada Nabi sebelumnya. Jadi hidayah itu belum sampai kepada mereka. Beda sama yang sekarang. Udah jelas-jelas menyembah selain Allah gitu. Karena waktu udah lama berlalu gitu kan. Udah berapa abad berlalu, tapi mereka masih juga belum percaya pada Muhammad. Nah, itu sudah jelas kekafirannya. Kalau Alkitab belum, karena waktu itu masih baru, Nabi Muhammad baru diutus. Jadi mereka tuh belum sempat mempelajari mungkin. Kalau sekarang kan udah banyak ini. Ada banyak literatur gitu kan. Mereka bisa baca sekarang nih, bisa nonton video, pengajian segala macam. Dulu akses ke situ gak susah. Nabi Muhammad tuh apa sih yang ada? Internet belum ada, koran belum ada, buku-buku belum begitu gampang diakses gitu. Untuk mendengar kabar Nabi aja masih mendengar kabar burung. Informasi dari Nabi itu harus datang ke tempat Nabi langsung gitu. Nah, jadi guys ya, jadi Alkitab dahulu tuh masih bisa masih bisa dimaklumi lah, beda sama sekarang gitu kan. Kalau kita mencermati dua ayat itu, jelas makna musyrik dengan agama itu berbeda. Musyrik ya, ini saya sampaikan ya, saudara kita ya. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Tuhan. Jadi orang-orang termasuk yang tidak mengikuti nabinya, dalam artian memang sengaja dia tahu Nabi Muhammad itu benar ya, tapi dia tidak mengikutinya, itu musyrik namanya, menyekutukan Tuhan. Nah, agama jalan hidup. Nah, orang-orang yang non-muslim itu jelas orang musyrik. Jadi, ahli kitab bukan orang musyrik, ahli kitab. Karena mereka percaya kepada Allah. Percaya kepada Nabi, hanya belum sampai hidayah kepada Nabi Muhammad. Itu aja bedanya, guys. Jadi mereka tuh belum menolak Nabi Muhammad, cuman belum menerima juga. Jadi posisi ahli kitab itu adalah tidak menolak dan belum menerima. Itu saja poinnya. Kalau yang jelas, sekarang ini kan jelas sekali sudah jelas menolak. Umat Yahudi dan Nasrani sekarang jelas sekali menolak Nabi Muhammad. Tapi umat Alkitab dahulu, karena seperti saya sampaikan lagi ulang-ulang ya, dulu informasi susah gitu kan, nggak kayak sekarang ya ada banyak literatur, media. Jadi hidayah lebih susah, belum sampai kepada mereka karena kurangnya akses informasi guys. Jadi masih bisa dimaklumi gitu loh. Agar kita tahu yang tidak seagama dengan yang seagama itu yang mana. Jadi kalau sekarang kita ngomong Yahudi Nasrani itu sudah jelas itu musyrik. Yahudi Nasrani sekarang itu jelas musyrik. Kenapa? Mereka dikasih informasi yang jelas ya, banyak media-media tentang Nabi Muhammad, tentang kebenaran Islam, tapi mereka tidak menerimanya. Itu jelas musyrik. Beda sama, jadi ahli kitab itu sudah nggak ada lagi sekarang guys, sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Masa anak belum bisa menerima Nabi Muhammad? Kecuali kalau anda memang baru mendengar Nabi Muhammad. Tapi kalau anda sudah membaca literatur Nabi Muhammad dan segala macam, tapi juga nggak bisa menerima, itu jelas bukan Alkitab lagi. Dan ingat ya, Alkitab itu
Kitabnya sekarang udah berubah. Ini kitab yang dulu itu ya, yang dulu masih mereka pegang masih original. Kitab-kitab dahulu itu guys masih original sebelum dibuat tangan manusia. Dia ngomong Alkitabnya adalah Alkitab yang murni, yang masih percaya kepada Taurat, Zabur, Injil yang asli, yang dahulu pernah disampaikan oleh para nabi. Bukan yang sekarang yang sudah kita yakini diubah di tangan manusia, bukan itu. Jadi udah beda konteksnya guys. Ini kalau sekarang tidak lagi kita ngomong Alkitab, sekarang juga nggak ada lagi, karena kitabnya sudah berubah. Kitabnya udah nggak ori lagi. Jadi kalau kita ngomong dulu Alkitab masih relevan, karena kitabnya masih original kitabnya, belum diubah oleh tangan manusia. Masih mereka pegang itu masih yang kitab yang betul-betul disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau sekarang udah beda lagi. Nah, makanya sekarang ini kalau menurut pendapat saya sudah tidak ada lagi Alkitab. Karena kitabnya sudah nggak ada lagi. Jadi mereka mengaku-ngaku Alkitab, ya jelas nggak mungkin karena kitabnya udah berbeda. Kitab-kitab yang sudah diubah tentu berbeda dengan original. Jadi mereka tidak lagi sekarang bisa sebut sebagai Alkitab, guys. Beda sama dahulu gitu kan. Nah, kalau dikatakan Yahudi dan Nasrani itu dianggap bukan Islam, ya sekarang nggak Islam. Kalau sekarang bukan Islam nih Yahudi Nasrani, tapi kalau dulu Islam guys. Yahudi Nasrani dulu tuh Islam yang masih murni percaya kepada Nabi Musa dan nabi-nabi dari bangsa Yahudi dan juga Nabi Isa itu Muslim Islam. Cuman mereka bukan umat Nabi Muhammad, mereka adalah umat nabi-nabi sebelumnya. Jadi mereka tuh ketika datang Muhammad tuh mereka belum bisa menerima Nabi Muhammad karena kurang informasi ya, kurang mereka ngaji dan segala macam. Tapi mereka tidak menolak Nabi Muhammad, hanya belum meyakini saja guys. Kalau dikatakan Yahudi dan Nasrani itu dianggap bukan Islam, lalu mengapa ada rukun iman yang menunjukkan kita meyakini adanya nabi dan kitab lain? Ya itulah makanya saya sampaikan tadi. Ya mereka itu masih Islam gitu, Yahudi Nasrani dulu ya bukan sekarang ya. Karena mereka masih percaya pada nabi-nabi dan kitab-kitab yang diutus sebelum Nabi Muhammad guys dan Quran. Di antaranya Musa dengan Tauratnya, Isa dengan Injilnya. Bukankah itu berarti mereka sebenarnya Islam juga? Iya, mereka Islam juga sebenarnya guys, yang dulu. Oh sekarang udah nggak lagi. Oke ya, Anda harus ngerti ya. Ahli kitab adalah orang Islam juga. Ahli kitab itu adalah umat Islam juga, ya. Umat Islam yang umat yang kan kita tahu ada umat Yahudi itu berarti umat yang dulu ya, bukan kita ngomong sekarang. Kita bukan ngomong umat Yahudi dan Nasrani sekarang, tapi yang dulu. Umat Yahudi dahulu dan umat Nasrani dahulu adalah umat yang percaya pada Nabi Musa atau nabi-nabi dari bangsa Yahudi dan juga Nabi Isa. Maka mereka disebut sebagai umat Yahudi karena nabi-nabi itu berasal dari bangsa Yahudi dan umat Nasrani karena Nabi Isa dari Nazaret. Nah, kita umat Nabi Muhammad. Nah, jadi dulu guys masih original. Jadi kita jangan ngomong sekarang mah dulu beda, ya. Jadi kalau Anda ngomong tentang umat Nasrani dan Yahudi, ini yang mana dulu? Yang dulu pas sekarang? Yang dulu mereka Islam. Kok sekarang mereka tidak gitu. Mereka sekarang adalah musyrik gitu kan, adalah kafir guys. Nah, itu poinnya ya. Jadi harus dipahami ya. Jadi biar Anda tuh jadi jangan samakan antara dulu dan sekarang. Beda. Ya. Umat Nasrani dan Yahudi dahulu itu bukan musyrik. Ya. Makanya boleh dinikahi. Boleh karena mereka bukan musyrik. Mereka lalu kitab percaya pada Taurat, Zabur, Injil dan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad yang masih asli ajarannya. Kalau sekarang udah beda, udah nggak lagi guys. Umat Yahudi dan Nasrani sekarang adalah orang-orang musyrik dan orang kafir. Jadi haram menikahi mereka. Ya, jadi dia Anda harus bisa bedakan ini ya. Konteksnya beda dulu sama sekarang itu beda. Konteks umat Yahudi dan Nasrani ya. Nah, mudah-mudahan Anda mengerti dengan video ini dan sekaligus ini menjawab ya komentar dari teman kita ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti beliau menonton gitu kan. Jam-jam jadi paham tentunya dan kita semua jadi paham. Apa sih bedanya umat Yahudi dan Nasrani dulu yang sekarang gitu kan? Apa sih itu musyrik, apa sih itu Islam, atau apa sih itu agama? Semoga dengan ada video ini Anda menjadi paham, ya kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.